Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, hari ini kita akan membahas mengenai hukum pidana. Dalam kehidupan sehari-hari kita tentunya tidak lepas dengan rambu atau beberapa acuan penting peraturan yang dibuat oleh negara kita untuk membatasi kegiatan-kegiatan yang boleh kita lakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Nah, apabila kita melanggar apa yang tidak boleh dilakukan, namun kita melakukannya, menganggap kita boleh melakukan itu, maka masuklah dalam kategori pidana. Misalkan kita mengganggu kenyamanan orang lain, merampas kenyamanan, kebahagiaan, ketentraman orang lain, maka masuklah dalam kategori adalah hukum pidana. Mengenai hukum pidana seperti apa, kita akan bahas selanjutnya di PPT kedua dan selanjutnya. Sebelum kita masuk lebih jauh pengertian dari pidana, tetapi perlu kita pahami dulu bahwa pidana itu berbicara soal nestapah atau derita seseorang. Lalu kemudian dinyatakan pidana atau tidak jika ketika sudah dijatuhkan dengan sengaja oleh negara melalui pengadilan, terbukti sudah melakukan pelanggaran pidana. Dikenakan kepada seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu, yang secara sah telah melanggar hukum pidana melalui proses peradilan pidana. Barulah disebut dengan seseorang itu telah melanggar pidana. Beberapa itu adalah bukti bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran pidana. Ketika proses peradilan menjatuhi hukuman kepada seseorang bahwa seseorang itu dinyatakan telah terbukti dengan beberapa data yang valid bahwa dia telah melakukan pelanggaran pidana kepada orang lain. Untuk kita mengetahui bahwa seseorang itu melanggar hukum pidana, ketika misalkan ada ciri-cirinya adalah berkaitan khas dengan beberapa kegiatan peranata sosial kita dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan, pertama adalah sebagai bagian dari reaksi sosial manakala terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku. Norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari kita, ada norma kesopanan, adat istiadat, norma agama, dan lain semacamnya. Ketika kita melanggar kegiatan itu, maka ada hubungannya dengan peranata sosial, maka seseorang itu telah melanggar hukum pidana. Kedua, mencerminkan nilai atau struktur masyarakat. Ketiga, merupakan reafirmasi simbolis atas pelanggaran terhadap hati nurani bersama. Sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap perilaku tertentu, selalu berupaya konsekuensi yang menderitakan atau setidaknya tidak menyenangkan. Nah, beberapa itu adalah ciri daripada hukum pidana yang ada hubungannya, ada kaitannya dengan kegiatan sehari-hari dalam kita bersosial. Pengertian dari hukum pidana adalah segala peraturan positif mengenai sistem hukuman dan sistem tindakan yang memuat di dalamnya ada jenis sanksi atau tindak pidana yang dilakukan, beratnya sanksi itu, lumayan sanksi itu dijadikan oleh pelaku, perumusannya dalam aturan pidana, cara sanksi dilakukan, tempat sanksi itu dijalankan. Itu adalah beberapa acuan yang dilakukan oleh pengadilan dalam memutuskan peradilan pidana dalam sebuah pengadilan.
Beberapa ciri-ciri dari pidana atau unsur-unsur dari pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan, diberikan dengan sengaja oleh badan yang memiliki kekuasaan yang berwenang, dikenakan pada seseorang penanggung jawab peristiwa pidana menurut undang-undang orang memenuhi rumusan delik atau pasal. Begitu. Seseorang yang melakukan pelanggaran hukum pidana maka berhak untuk dijatuhkan yang namanya pemidanaan. Upaya yang sah dilakukan oleh hakim dalam sebuah peradilan yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Disebutlah yang namanya pemidanaan kepada para pelaku yang melanggar hukum pidana. Beberapa dasar hukuman pada kegiatan hukum pidana. Hukum pidana yaitu sebagai suatu sanksi yang bersifat istimewa, terkadang dikatakan melanggar hak asasi manusia. Ketika ada seorang yang melanggar hak asasi manusia, disitulah dia masuk dalam kategori dia seseorang itu melanggar hukum pidana, melakukan perampasan terhadap harta kekayaan pidana denda, pembatasan kebebasan bergerak kemerdekaan orang, pidana kurungan atau penjara, dan perampasan terhadap nyawa. Maka hukumannya adalah hukum mati. Merupakan ultimatum remedium, senjata pamungkas, jalan terakhir, jalan satu-satunya, tiada jalan lain. Begitu. Beberapa di situ adalah sumber-sumber yang digunakan untuk mengetahui seseorang itu melakukan pelanggaran pidana atau tidak. Jika beberapa yang disebutkan oleh saya di atas tadi ada dalam ciri yang dilakukan oleh seseorang melanggar hukum, maka klasifikasi yang dilakukan oleh seseorang itu melanggar hukum pidana. Negara memberikan garis atau rambu-rambu kepada masyarakatnya untuk tidak melakukan perampasan hak yang dimiliki oleh orang lain. Maka, jika seseorang tetap dengan sengaja melakukan kegiatan yang bisa membuat kenyamanan orang lain terganggu atau nyawa orang lain terampas, beberapa teori-teori tentang hukum pemidanaan. Maka hukum pidana sebetulnya bisa saja diartikan sebagai pembalasan. Maka beberapa misalkan di negara-negara lain, contohnya, jika seseorang melanggar hukum pidana dengan melakukan pembunuhan kepada orang lain, maka dia akan dihukum mati. Itu adalah pembalasan yang dilakukan oleh negara. Maka hukuman pidana adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi yang dilakukannya kejahatan apa yang dilakukan. Orang yang salah harus dihukum. Itu adalah beberapa teori-teori pemidanaan kenapa sanksi atau hukum pidana harus dijatuhkan kepada seseorang yang telah melanggar hukum pidana dalam kehidupan sehari-hari. Teori relatif atau tujuan daripada hukum pidana. Pertama adalah menjatuhkan hukuman untuk tujuan tertentu, bukan hanya sekedar sebagai pembalasan. Meskipun dalam teori hukum pidana memakai teori pembalasan terhadap seseorang yang telah melakukan kegiatan
pelanggaran pidana, tetapi bukan satu-satunya bahwa pemidanaan terhadap seseorang hanya untuk menjatuhkan pembalasan, tetapi juga ada tujuan tertentu, misalkan agar seseorang itu kapok, tidak mau melakukan pelanggaran yang telah dilakukan dalam kategori pidana itu. Hukuman pada umumnya bersifat menakutkan, maka seyogyanya bersifat memperbaiki atau merehabilitasi. Orang yang sakit moral harus diobati. Ada tekanan treatment atau pembinaan, rehabilitasi, individualisasi, pemidanaan, anti-punishment atau model medis. Begitu. Jadi yang melakukan kegiatan terhadap penyimpangan moral misalkan, maka perlu diobati. Apa yang keliru dalam tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu, maka diperbaikilah. Nah, itu teori yang lain menyebutkan bahwa pemidanaan seseorang bukan hanya beralasan untuk pembalasan saja, tetapi juga yang sifatnya memperbaiki atau merehabilitasi. Kemungkinan ini yang digunakan oleh negara kita. Jadi tidak serta-merta orang yang melakukan pembunuhan terhadap seseorang langsung dihukum mati, tetapi dilihat dulu kejadian perkaranya seperti apa. Kalau misalkan dia terpaksa melakukan pembunuhan terhadap orang lain dalam keadaan terpaksa karena dia diancam nyawanya, maka dia secara refleks membunuh, saya kira tidak perlu dihukum mati, begitu. Tetapi beberapa negara tidak melihat kasus itu, jadi orang yang sudah membunuh orang lain maka mau tidak mau dibunuh misalkan. Itu teori pembalasan. Tapi kalau di negara kita bukan hanya serta-merta pemidanaan itu adalah untuk pembalasan kepada seseorang yang telah melanggar hukum pidana.